Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan semua yang ikut streaming mungkin bahkan dari negara lain, mereka beda waktu dari kita. Ya puji Tuhan, hari ini kita bisa kumpul sama-sama. Saya pakai bajunya si Pitung ya. Mungkin yang muda-muda tidak tahu siapa si Pitung ya. Ini mungkin katanya ada rencana calon gubernur DKI gitu. Abang Jakarta. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, Indonesia luar biasa sekali ya. Dengan begitu besarnya suku-sukunya dan semuanya. Saya pergi ke Aceh, nggak tahu mau beli apa sebagai kenang-kenangan. Saya beli baju Aceh, cuman saya belum pakai aja gitu ya. Cuman agak besaran sedikit gitu, karena nggak ada ukuran untuk saya. Ini baju orang Aceh. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari saya ingin mengajak membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ya. Injil Lukas pasal yang kelima. Tema khotbah saya hari ini adalah sungguhkah? Sungguhkah? Ini penting ya. Sungguhkah ya. Nah, saya ingin mengajak membaca ya, Injil Lukas pasal 5 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Coba perhatikan saya membacanya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami semua Tuhan. Sungguh Tuhan, dunia begitu luas, manusia begitu banyak, dan waktu sudah berjalan beribu tahun, apalagi jikalau hitung dari Adam. Tuhan, banyak orang terhilang, banyak orang pergi ke neraka, banyak orang telah binasa Tuhan. Oh Tuhan, jikalau kami bisa ada di ruangan ini, jikalau kami bisa menjadi orang yang diselamatkan, jikalau kami bisa pergi nanti menikmati kemuliaan
keindahan surga. Sungguh Tuhan, tidak ada yang lebih patut kami ucapkan selain syukur yang tak henti-hentinya Tuhan. Syukur yang tak henti-hentinya. Tuhan, ajarlah kami untuk melihat anugerah-Mu yang amat besar itu. Supaya kami jikalau belum sungguh, kami akan menjadi sangat sungguh Tuhan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguhkah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ulang-ulang berkata bahwa saya tidak begitu khawatir dengan orang-orang yang datang ke grafik generasi pertama. Ada banyak dari mereka yang karena tersentak ketika mendengarkan siaran radio Through the Bible. Dan ada banyak yang datang ke sini karena tergoncang ketika mengikuti seminar, blog kelas dan lain sebagainya. Sehingga semuanya akhirnya bersama-sama merenungkan betapa besar kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang diterimanya. Dari orang yang menuju ke neraka, kemudian bisa berpindah jalur, pindah arah, yang tadinya menuju ke neraka bisa berbalik dan menuju ke sorga. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa indahnya? Tidak ada lagi yang lebih dapat disyukurkan dari ini, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang ada di sini, generasi pertama, adalah orang yang tersentak oleh kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi ya, tidak tertutup kemungkinan ada juga yang datang ke sini karena diajak oleh teman, karena diajak oleh orang tua, karena diajak oleh pasangan hidupnya dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ya, kadang-kadang, saudara, ya, saya melihat kalau duduk di depan di sini lebih jelas, ya. Saya melihat atau dari belakang, ada yang hadir di sini saja tidak serius, gitu. Wow, ya. Saya mulai berpikir di dalam hati, mengapa dia datang susah-susah? Mengapa dia perlu habiskan waktu berjam-jam duduk di sini kalau untuk main HP, main saja di rumah sana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Akhirnya bertanya, sungguhkah? Pertanyaan ini penting untuk ditanyakan kepada setiap kita. Sungguhkah? Pertanyaan pertama adalah, sungguhkah saya bertobat? Sungguhkah saya sudah bertobat? Ini penting. Saya katakan ini sangat penting. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bertobat itu penting. Kita tidak setuju dengan pengajaran John Calvin yang bahwa Allah memilih orang secara acak, tanpa kondisi. Si ini masuk surga, ini masuk neraka, itu masuk surga, ini masuk neraka. No, no, no. Kita bilang Injil harus diberitakan. Injil mutlak harus dikumandangkan. Dan orang yang mendengar Injil, pertama-tama harus menyadari dirinya orang berdosa. Itu yang nomor satu. Itu yang nomor satu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, perikop firman Tuhan yang barusan kita baca. Perikop firman Tuhan yang barusan kita baca sebuah peristiwa yang saya yakin itu menggoncang Petrus dalam hidupnya sebagai nelayan. Dia belum pernah menangkap ikan melebihi kapasitas perahunya. Sehingga perlu 2 perahu untuk memuatnya, saudara. Itu pun hampir karam. Dan lebih dari itu adalah bahwa dia sudah berusaha semalaman dan tidak memperoleh.
Tetapi orang yang mengajar memakai perahunya itu, orang yang tidak ngerti perahu, tidak ngerti jala, memintanya untuk melabuhkan jalannya. Dan hasilnya, sepertinya semua ikan di danau itu dikumpulkan di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Siapakah orang yang berdiri di depannya? Siapakah orang yang sudah mengajar berapa jam itu? Yang bisa mengendalikan ikan, saudara. Maka Petrus tertegun saat itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Petrus tertegun dan dia tahu dia berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, yang sanggup mengendalikan ikan. Maka di sini dikatakan di ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang berdosa. Saya membayangkan Petrus dengan gemetar. Dengan gemetar. Seandainya waktu itu yang ada di perahunya adalah Kaisar Roma. Mungkin lebih rendah dari itulah Herodes. Itu saja sudah cukup membuat dia bergetar, saudara. Tetapi sekarang orang yang lebih dari itu. Orang yang berkuasa mengendalikan ikan. Maka dia tahu ini siapa orangnya. Dia masih gemetar di depan Tuhan Yesus. Dan berkata apa? Pergilah, aku seorang berdosa. Aku seorang berdosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sejarah kekristenan, begitu banyak biografi orang saya sudah baca. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang bertemu dengan Injil, orang-orang yang lahir baru, proses pertamanya adalah menyadari dirinya orang berdosa. Menyadari dirinya orang berdosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda datang diajak orang lain. Mungkin Anda datang dia digandeng tanganmu oleh bapakmu dan ibumu. Mungkin kau duduk di sini karena diajak temanmu. Atau mungkin kamu di sini karena memang kamu orang Kristen. Dan di KTP kamu ditulis orang Kristen. Atau dari kecil kamu pergi ke sekolah Kristen. Dan terlanjur kamu sudah disebut Kristen. Dan kau cari-cari, kemudian kebetulan kamu datang ke sini, duduk di sini. Namun saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang sangat singkat. Sungguhkah kamu sudah bertobat? Sungguhkah? Adakah engkau mengalami seperti yang dialami oleh Petrus? Berhadapan dengan yang Maha Kudus, sehingga dia bisa melihat dirinya. Saya yakin Petrus tidak pergi curi ikan orang. Saya yakin Petrus tidak pergi ambil istri orang. Saya yakin Petrus tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh masyarakat. Tapi Petrus tahu, ketika dia berhadapan dengan yang Maha Kudus, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu hal yang tak terhindar dari Petrus adalah apa? Dia tahu, dia orang berdosa. Dia orang berdosa. Maka itu, dia tidak tahan. Dia tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Dia berkata, pergilah. Aku seorang berdosa. Aku seorang berdosa. Jikalau engkau tidak pernah merasa dirimu berdosa, malah kalau engkau menyangka bahwa engkau layak masuk surga dengan keberadaan dirimu, engkau sebenarnya belum bertobat. Engkau belum lahir baru. Engkau belum berhasil melihat dirimu orang berdosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Rasul Paulus di dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 15 berkata, benar perkataan ini bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Akulah. Dia berkata, itu dia orang lain. Herodes lebih berdosa. Pilatus lebih berdosa. Ya, dia berkata, akulah orang yang paling berdosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berhasilkah engkau melihat itu? Berhasilkah engkau melihat dirimu sendiri? Berhasilkah? Melihat dirimu sebagai orang berdosa. Dan kemudian melihat apa lagi tahu? Adalah melihat engkau pasti pergi ke neraka. Engkau pasti ke neraka. Hari ini, mungkin dari kemarin, ada satu orang bertanya di grup, Anda bertanya, GBA menjawab. Masa satu dosa saja orang ke neraka, Pak? Gimana nalarnya? Satu dosa saja. Gimana hal ini dikatakan kepada umat agama lain? Dan mereka pakai amal dosa. Oh tidak. Saya menjawab, tidak. Satu dosa saja, kita sudah jadi orang berdosa. Cukup satu, nggak usah banyak-banyak. Dan satu dosa saja, kita menghuni neraka. Kita penghuni neraka. Satu dosa saja. Mengapa? Mengapa? Wow. Ibrani 12 ayat 14 bilang, tanpa kekudusan, tidak ada satu orang pun bisa melihat Tuhan. Tidak ada. Mengapa? Karena Dia Maha Kudus. Tak terhampiri. Tidak bisa dilihat. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 berkata, tidak ada satu orang pun melihat Allah. Hanya anak tunggal Bapa yang memperkenalkannya. Yang duduk di pangkuan Bapa. Tidak ada manusia tidak bisa melihat Allah. Karena Dia Maha Kudus. Musa pernah kepingin melihat. Tuhan bilang apa? Kamu lihat saya, kamu segera mati. Mati oleh kekudusan Allah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa kudusnya, betapa dahsyatnya. Jangankan Allah yang Maha Kudus menampakkan diri, cuman kehadirannya saja di Gunung Sinai pada waktu itu, orang Yahudi semuanya ketakutan seperti mau mati, saudara. Ya. Dan mereka semuanya sepakat bilang kepada Musa, tolonglah, tolong jangan Allah omong langsung sama kami. Ya, udahlah kamu jadi perantara saja. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Apalagi mau masuk surga. Maka itulah diserukan pertobatan. Yohanes Pembaptis, pemberita Injil Perjanjian Baru pertama, menyerukan bertobatlah. Dan Tuhan Yesus datang juga menyerukan bertobatlah. Apa itu bertobat? Bertobat itu berbalik, repentant, repent. Tadinya berjalan dalam kehidupan dosa menuju ke neraka. Tobat, balik. Sekarang menuju surga. Meninggalkan kehidupan yang salah. Meninggalkan kebiasaan yang salah. Meninggalkan filosofi yang salah. Pemahaman tentang dosa yang salah. Dan sekarang berbalik arah. Mengikuti arah Tuhan. Oh, menjadi tidak suka lagi kepada dosa. Menjadi membenci dosa. Menjadi tidak suka atas
kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang namanya bertobat. Ini namanya bertobat. Pertanyaannya kembali lagi. Yang tadi, sungguhkah Anda sudah bertobat? Tanya pada diri sendiri. Sungguhkah? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang paling menyedihkan nanti kalau saya sampai di sorga adalah tidak ketemu dengan Anda. Ya. Kenapa? Oh, ternyata selama ini dia datang ke gereja cuma ikut-ikutan. Oh, selama ini dia datang hanya dibawa orang tuanya, digandeng sama pacarnya, dan lain sebagainya. Oh no. Tidak ada orang pergi ke surga gara-gara dia rajin ke gereja. Semua orang harus bertobat. Sungguhkah sudah bertobat? Meninggalkan hidup yang salah. Di dalam sejarah tercatat banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada tahun 1724. Renungan harian kita bulan Maret tanggal 1. Konrad Bisa. Ketika mendengar khotbah, dia menyadari dia orang yang sangat berdosa. Masih muda. Kemudian akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Bukan tanggung-tanggung. Sungguh-sungguh. Mereka 6-7 orang dibaptis. 1724 itu Amerika belum merdeka. Dan kemudian saudara, dia dipilih oleh teman-temannya menjadi pengkhotbah menggembalakan mereka. Saking takutnya dia pada dosa seks, Konrad Bisa memutuskan untuk hidup selebasi, tidak menikah. Dia tidak menikah. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka untuk hidup menyendiri, bercocok tanam. Pengikutnya cukup banyak. Mengejar, cari-cari dia di mana dia hilang. Akhirnya mereka temukan dia. Setelah mereka temukan dia, mereka datang lagi minta dia mengajar kepada mereka. Akhirnya kelompok baptis ini dikenal dalam sejarah adalah kelompok baptis yang menjunjung selebasi, tidak menikah. Dan mereka hidup sengaja menyangkali keduniawian dengan tidak tidur di atas kasur, di atas papan saja. Ya. Dan pintu rumah mereka sengaja dibuat rendah supaya sebelum masuk rumah membungkuk dulu. Katanya, wow, mereka berusaha untuk hidup sekudus mungkin di muka bumi ini. Sayang sejarah mencatat, mereka punah. Kenapa punah? Tidak menikah, tidak melahirkan anak. Mereka punah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 15 yang lalu di renungan pagi kita, ada cerita lagi seorang yang namanya Luther Rice. Luther Rice bersama-sama dengan Adoniram Judson. Mereka satu rombongan beberapa orang. Dikirim oleh gereja kongregasional untuk jadi misioneri pergi ke Burma waktu itu, sekarang Myanmar. Dan di perjalanan itulah mereka mempelajari Alkitab. Karena gereja yang mengirim mereka itu gereja pembaptis bayi. Mereka pikir sampai di sana bagaimana ini? Apa bayi-bayi dibaptis atau orang belum percaya dibaptis? Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa baptisan yang benar itu harus selam. Dan hanya boleh dilakukan atas orang yang sudah percaya. Dan mereka berubah pikiran ketika singgah di India. Mereka minta dibaptis ulang
oleh misioneri baptis yang dari Inggris. Rombongannya William Carey. Dan setelah dibaptis ulang jadi orang baptis, mereka sekarang bilang, wow, salah satu kita harus pulang ke Amerika untuk kasih tahu gereja yang mengirim kita bahwa kita sudah berubah menjadi orang baptis, dan kasih tahu gereja-gereja baptis bahwa kita sudah menjadi orang baptis supaya mereka bisa mengumpulkan dana support kita. Akhirnya diputuskan Luther Rice yang masih single, dia yang pulang. Akhirnya dia pulang sampai ke Amerika. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia keliling Amerika untuk mempromosikan misi. Ada begitu banyak suku bangsa di seluruh muka bumi yang perlu diberitakan Injil kepada mereka, perlu diselamatkan. Ini gereja-gereja di sini di Amerika harus mendukung, harus mengirim misioneri. Luther Rice dari satu gereja ke satu gereja naik kuda, saudara. Akhirnya dia tidak menikah. Ya, keliling Amerika naik kuda, saudara. Oh, kalau naik kereta api santai. Apalagi naik mobil. Dia naik kuda. Tidak menikah. Saudara yang saya kasih, sampai umurnya dia sudah tua. Kemudian dia meninggal. Tahu warisan yang dia tinggalkan apa? Sebuah tas kecil dengan beberapa lembar pakaian plus 1 ekor kuda tua. Disumbangkan kepada Columbia College yang didirikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini orang-orang ini semuanya sudah di sorga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mereka ini orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh bertobat dengan segala buah yang dihasilkan oleh pertobatan itu. Dengan segala buah. Dan pertanyaannya sekarang adalah untuk kita. Sungguhkah saya sudah bertobat? Sungguhkah? Oh, yang tahu sungguh atau tidak cuman kamu. Cuman kamu. Ya. Ada satu orang lagi, sebenarnya dari GBIA tapi GBIA lain. Dia tanya, lagu-lagu rohani apa yang pantas kita nyanyikan? Saya kasih dia nomor 1 dikarang oleh orang yang lahir baru. Ya biasanya kalau 1 kali jawab nggak selesai. Dia tanya lagi, bagaimana kita tahu orangnya lahir baru, Pak? Dan lain sebagainya. Saya bilang kita memang tidak tahu orang lahir baru. Kita tidak bisa cek hatinya. Nggak tahu. Yang tahu itu hanya dia dan Tuhan. Yang tahu. Nah kita ini manusia, gereja punya tanggung jawab, mereka maju ke depan membuat pengakuan iman. Dasar itulah makanya pada waktu dibaptis. Berdasarkan pengakuan iman saudara. Saya sebagai gembala membaptiskan Anda. Kalau kau bohong, urusan kamu. Berdasarkan pengakuan iman. Tidak tahu. Tapi kita membuat penyaringan-penyaringan, saya bilang. Penyaringan-penyaringan. Inilah yang dilakukan oleh GBIA. Kita mau orang mengaku. Kemudian kita pegang pengakuan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, sungguhkah pengakuan itu? Sungguhkah? Ini penting. Dan ini cuma dia sendiri yang tahu. Sungguhkah? Seberapa sungguh? Ya, dia sendiri yang tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguhkah sudah bertobat? Sungguhkah Anda mengakui diri orang berdosa? Dan sungguhkah Anda melihat dosamu akan menenggelamkan engkau ke neraka? Dan sungguhkah engkau sudah membenci dosa? Engkau sudah tidak suka dosa? Engkau sudah berubah
Roma pasal 12 ayat 2 berkata, pembaharuan budi pekerti. Terjadi pembaharuan budi pekerti. Pembaharuan. Terjadi pembaharuan. Sudah baru belum? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, ini harus kita tanya terus. Tanya terus. Semoga sudah. Maka kita masuk poin yang nomor 2. Kalau sudah sungguh bertobat, pertanyaan nomor 2 adalah apa? Sungguhkah Anda mengasihi Tuhan? Sungguhkah Anda mengasihi Tuhan? Kalau kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-15, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 di ayat yang ke-13. Coba kita baca bersama-sama karena cuma satu ayat. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kasih kamu mobil bukan kasih yang besar. Yang kasih rumah bukan. Yang berani kasih apa? Nyawanya. Aha. Yang berani kasih nyawanya. Tuhan Yesus omong ini kepada murid-muridnya. Dan tidak lama lagi dia akan kasih nyawanya kepada mereka. Dia kasih. Dia kasih. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dia bukan kasih nyawa dengan mati enak. Kalau mati di beberapa hari yang lalu ada mati di pancung, ya loh. Mati di pancung tuh enak itu ya. Lebih enak daripada mati gantung. Malaysia kan pakai gantung, ya. Indonesia pakai tembak. Kalau gantung masih gini kepar gitu, mungkin ya. No? Tapi kalau di pancung itu pakai kapak besar, ya. Kira-kira kayak potong kelapa gitu. Bisa. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi Yesus Kristus, waduh, dicambuk dulu dengan cambuk yang ada pengaitnya 40 kali. Kemarin saya dapat, ya, itu lukisan Tuhan Yesus disalib yang benar. Bukan yang cakep begitu, senyum-senyum begitu, bukan. Nah, ada Yesus tersalib senyum-senyum begitu, terus mukanya mulus, cantik, itu nggak ada. Anda bayangkan dicambuk 40 kali. Dan tukang cambuk tidak ada pesan, dijaga mukanya jangan kena ya, cuman punggungnya doang gitu. Nggak ada begitu punya. Ya. Udah sikat itu seluruh badannya itu sudah luka. Darah bercucuran. Dan dia dipaksa memikul salib lagi dengan kondisi seperti itu. Maka itu setengah jalan saja dia sudah tidak sanggup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dia memberikan nyawanya. Kasih yang paling besar, saudara. Kasih yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari itu lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguhkah engkau mengasihi Tuhan? Lalu apa yang kau berikan kepadanya? Kalau itu ditanya. Oh, jangan tanya apa yang diberikan. Apa yang kau jaga demi dianya? Apa yang kau jaga demi dia? Jaga nama baiknya. Jaga nama baik gereja.
Jaga nama baik sekolah. Jemaat belum tahu kita baru keluarkan mahasiswa. Makanya beberapa minggu ini saya khotbahnya agak keras. Karena orang-orang yang mendengarkan khotbah doktrinal, banyakkan yang menjadi lupa. Dia pikir dia tidak mempunyai tanggung jawab untuk hidup kudus, mengasihi Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau engkau tidak bisa memuliakan nama Tuhan, sekurang-kurangnya jangan bikin namanya jelek. Betul nggak? Jikalau engkau tidak bisa meninggikan kehormatan nama gerejamu, sekurang-kurangnya jangan bikin dia jelek. Sekolah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Anda tahu jemaat Grafe terkenal dengan apa? Gereja yang berseru-seru Alkitabiah. Pengajaran doktrinalnya boleh tanding. Orang mau debat, saya bilang, oke, kami siap debat. Mau di gerejamu atau di gereja sini. Bahkan kita sudah debat di tempat-tempat yang orang lain nggak pergi debat, saudara. Nah, saya sudah sering kali berkata, iblis itu licik. Ketika dia tidak berhasil menyerang kita di segi doktrinal, dia akan menyerang kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia tidak berhasil menjatuhkan gereja ini di segi doktrinal, dia akan menjatuhkan gereja ini dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sedikit saja anggota jemaat Grafe berbuat sesuatu yang tidak beres, orang langsung tulis di Facebook, di WhatsApp, segala macam. Kan katanya pengajarannya Alkitabiah. Lah kenapa jadi begini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi pemimpinnya, gembalanya. Oleh sebab itu kita perlu saling mendoakan, saudara. Diaken dan lain sebagainya. Anak diaken, hati-hati. Hati-hati, saya katakan. Jaga nama baik bapakmu. Apalagi anak gembala. Ya, cucu gembala. Lebih lagi semuanya. Jemaat yang saya kasih dalam, kita punya tanggung jawab, saya kasih tahu. Kita punya tanggung jawab. Kita mau bersinar. Kita mau bersinar. Kita bukan hanya bersinar dalam hal doktrinal. Kita mau bersinar dalam hal moral. Kehidupan kita semuanya. Jaga dengan baik. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Mengasihinya. Saya berbuat begitu karena saya mengasihinya. Saya menjaga nama baik Bapak saya karena saya mengasihinya. Saya menjaga nama baik Tuhan karena saya mengasihinya. Saya mengasihi. Saya sakit kalau ada orang menjelek-jelekkan Bapak saya. Orang-orang menjelekkan ibu saya sakit. Begitu juga Tuhan saya. Saya sakit. Mengapa? Karena saya mengasihinya. Karena saya mengasihinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau orang berani mempersembahkan nyawanya untuk Tuhan juga, maka tingkah laku yang lainnya tak perlu dikhawatirkan lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu tadi pagi Anda bangun pagi ada baca renungan tidak. Kalau tidak Anda bersalah kepada saya, kepada Yerli, apalagi yang pos.
Hari ini ceritanya adalah tentang Jacob Ditch, seorang Anabaptis. Seorang Anabaptis. Ditangkap dengan 2 anaknya. Satu namanya Andrew, satu namanya Jen. Dan Andrew sedang dalam pernikahan. Mempelainya melihat dari jauh ketika dia akan dibakar bersama saudaranya dan bapaknya di Belanda. Tahun 15 sekian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada waktu mereka sedang diikat di tiang untuk dibakar, bapaknya Jacob tanya anaknya, "Anak-anakku, bagaimana dengan kalian?" Andrew dan James menjawab, "Bapak, kami baik-baik saja. Baik-baik saja." Ya. Adik bungsunya tidak ditangkap, masih di bawah umur. Datang peluk kaki bapaknya, menangis meraung-raung. Algojo copot dia dan lempar. Ya. Dan diinjak-injak oleh kerumunan orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mereka mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Bukan menjaga hidup bermoral saja. Bahkan mempersembahkan hidupnya, nyawanya untuk Tuhan. Dan yakin akan menuju ke sana, menikmati kemuliaan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Sungguhkah engkau mengasihi Tuhan? Pertanyaan kedua. Ini ditanya kepada dirimu sendiri terus. Sungguhkah saya mengasihi Tuhan? Tuhan sudah mengasihi saya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia telah berkorban sedemikian rupa. Pertanyaannya justru untuk kita. Adakah saya mengasihinya? Mengasihi itu. Lalu apakah yang saya bisa berikan kepadanya? Nyawaku? Kesaksian dulu. Selama masih hidup. Kesaksian dulu. Menjaga kesaksian di kantor, di sekolahan, di lingkungan, di tempat kerja. Subuh. Kesaksian. Jaga dengan baik. Bahkan, saya banyak menasihati orang Kristen. Di dalam kita bermedsos. Berkata-katalah yang sopan. Jangan maki-maki orang. Olok-olok dan lain sebagainya. Kita tahu. Itu orang macam apa. Biasanya kalau saya diolok-olok di satu grup. Saya bilang. Kalau ini adalah kumpulan pencemooh. Saya kutip Mazmur pasal 1. Janganlah engkau duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya bilang saya keluar saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak bisa. Kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan pertanyaan ketiga. Terakhir. Kalau Tuhan sudah mati bagiku, aku pernah berjanji di hadapan jemaat untuk hidup baginya. Betul nggak? Ya kan? Semua yang sudah jadi anggota jemaat mengakui di sini Tuhan Yesus sudah dihukumkan menggantiku. Sekarang aku hidup baginya, hidup menggantikannya. Betul? Sungguhkah? Sungguhkah engkau hidup bagi Tuhan? Hidup bagi Tuhan bagaimana? Hidup bagi Tuhan mengarahkan hidup kita ke hal-hal rohani. Memang kita masih hidup di dunia ini, kita masih mencari uang, kita masih bersusah payah
Kita masih bergelut dengan pekerjaan yang belajar dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu, kita hidup di dunia ini sementara. Dan setiap saat, kita bisa tinggalkan dunia ini dan pergi. Dan saya mau hidup. Hidup untuk siapa? Hidup untuk apa? Oleh sebab itu, baiklah kita hidup untuk Tuhan. Hidup kita berubah. Kita mau hidup untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana hidup untuk Tuhan? Oh, Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidupku pada apa yang di depanku. Aku mau supaya nanti ketika berhadapan dengan Tuhan di sorga, aku dapat mempertanggungjawabkan hidupku di hadapan Tuhan. Mempertanggungjawabkan. Tadi di sekolah minggu, kita banyak membahas. Anda tahu bahas apa? Apa yang kamu bisa bawa untuk, apa yang bisa kamu bawa ke sorga? Apa yang bisa Anda bawa ke sorga? Yang bisa bawa Anda sekarang? Gimana? Kita bawa mobil di sorga? Enggak pakai mobil lagi. Kita bawa rumah. Enggak bisa. Rumahnya enggak bisa diangkut, lagi pula di sana enggak perlu rumah. Lo mau bawa apa? Bawa emas. Enggak laku, di sana jalanannya emas katanya. Lo mau bawa apa? Mau bawa apa? Anda mau bawa apa ke surga? Apa yang bisa kamu bawa ke surga? Ada yang sayang anjing, kita bawa anjing ke sana. Ya toh. Lu mau bawa apa ke surga? Mau bawa apa ke surga? Hah? Cuma satu. Tahu nggak apa? Orang. Kita bawa orang ke surga. Kita bawa saudara kita bawa orang tua kita bawa anak kita bawa orang sebanyak-banyaknya ke surga. Saya bilang nanti saya masuk surga, saya pasti ketemu Tuhan Yesus. Saya ketemu kakek saya, papa saya, mama saya, semuanya, nenek saya ketemu. Saya akan ketemu Alkitab buku, saya akan ketemu Firman Legowo. Saya ketemu banyak lagi, saya ketemu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nanti kita masuk surga. Oke, banyak orang akan datang. Banyak orang. Sekarang saya tanya, kalau kau masuk surga, oke, pasti masuk surga. Udah sering kali ditanya, ada angkat tangan. Kalau masuk surga, kira-kira berapa banyak orang yang akan datang terima kasih sama kamu? Bahwa kamu terlibat. Sehingga dia diselamatkan. Saya bilang, tahun 60 sekian, misioneri sampai ke Sintang. Misioneri sampai ke Sintang, dia berkhotbah sederhana, bahasa Indonesianya sederhana, saya diselamatkan. Jangankan ketemu di sorga. Tahun 96 saya pergi ke Sintang dan ketemu dia peluk saya. Dia bilang, di luar bayangan saya, kamu sekarang malah jadi hamba Tuhan. Wow, ya, orang panggil dia Tuan Budi. Ya. What word sebenarnya namanya. Wah, dia senang sekali ketemu saya. Apalagi nanti ketemu di sorga, saudara. Saudara yang saya kasih nama. Nah, saya tidak tahu. Saya hanya tahu Mr. World ini, Tuan Budi orang panggil dia. Yang jadi misioneri di sana. Tetapi dia tidak akan sampai di Sintang. Tidak ada duit, saudara. Betul nggak? Siapa yang support dia? Jemaat mana yang support dia? Sehingga dia bisa sampai di Sintang. Dan khotbah Suhento diselamatkan dan masuk surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, nanti di surga saya akan tahu. Oh, rupanya siapa-siapa yang membiayainya, siapa-siapa yang begitu semangat, siapa-siapa yang sehingga orang itu diselamatkan. Waduh, bersyukur sekali, saudara. Segala harta yang lain ditinggalkan. Segala harta yang lain ditinggalkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda masuk surga. Berapa banyak orang yang datang terima kasih sama kamu?
Dulu saya sering khotbah begitu, saya nggak tahu masih ada yang dengar. Barusan saya sampaikan hari Jumat di sini sama mahasiswa. Saya bilang, Ibu Ros jadi tukang masak di sini. Untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Nanti masuk surga. Katakanlah, koki terhebat di hotel mulia. Ya. Bintang berapa hotel mulia? Bintang 7. Dia juga masuk surga. Dia juga masuk surga. Tapi waktu Tuhan kasih hadiah, Tuhan panggil Ros, terima hadiah. Koki hotel mulia pikir, saya jauh lebih jago masak berkali-kali lipat dari dia. Dan kenapa pula saya nggak dapat hadiah, kok dia yang dapat hadiah? Nah beda. Apa bedanya? Dia masak untuk pelayanan, kau masak untuk cari duit tamu di sana. Betul nggak? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau mau hidup bagi Tuhan, ada banyak cara. Tak terbatas caranya. Kita lakukan apapun juga untuk Tuhan, coba. Untuk Tuhan. Selama masih ada nafas di hidung kita, berbuatlah sesuatu. Nanti kita hitung di surga. Wahyu pasal 14 ayat 13 bilang, di situ Anda baca. Itu ayat seringkali kita baca, kita khotbahkan waktu penghiburan mati di rumah duka. Tapi coba baca daripada nanti udah mati nggak bisa baca lagi kau. Saya kasih tahu, nggak baca lagi kamu ya. Itu nanti kalau kau mati kami yang bacakan gitu ya. Dan kau tidak dengar gitu. Dan kau tidak dengar. Ya. Kau sudah terbaring di dalam peti itu nggak dengar. Ah? Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Sungguh, sungguh. Makanya ini tema khotbah saya hari ini. Sungguh. Sudah sungguh belum? Kata Roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Anda mau perbuatanmu yang mana yang ikut kamu? Saya tadi di sekolah minggu bilang apa? Malu sehari aja kita nggak tahan. Apalagi kita malu selamanya di dalam kekekalan. Kalau banyak perbuatan yang kita sangat malu, ikut kita terus. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatannya akan menyertai. Oh, mengerikan saudara. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan, marilah. Jangan main-main. Jangan main-main. Terlebih di saat dunia sekarang ini, saya katakan, dunia sekarang ini sangat-sangat parah. Ya, seperti membebani kita dengan beban yang begitu berat. Sehingga kita begitu berat untuk mengasihi Tuhan. Dan saya mau tutup dengan satu ayat. 1 Korintus 16. Coba kita buka. 1 Korintus 16. Ayat yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat 22. Ayatnya pendek. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Kita berdoa.
Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Sekurang-kurangnya, jika kita tidak memuliakan Tuhan sehebat-hebatnya, sekurang-kurangnya, kita tidak mempermalukan dia. Kita tidak mempermalukan dia. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajak kami untuk bertanya, sungguhkah kami bertobat? Sungguhkah kami mengasihi? Sungguhkah hidup kami berubah dari mengarah ke neraka, berubah menjadi mengarah ke surga, sehingga kami menghargai perkara-perkara rohani, hal-hal surgawi, mengejar hal-hal surgawi. Tuhan, tolong kami, tolong jemaat-Mu Tuhan, tolong setiap kami, supaya di muka bumi ini masih ada sekumpulan orang benar, orang yang mengasihi-Mu, orang yang menyerukan, mengajarkan doktrin yang benar, dan juga memiliki hidup yang benar, mendampingi doktrin yang benar itu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.